Halo Sobat Kaze semuanya, selamat datang kembali di Silver Kaze Cosplay Diary. Dan langsung aja, jadi hari ini Kaze bakalan masuk ke Cosplay Diary. Dan ini tumben-tumbenan ya, Kaze Cosplay Diary bener-bener sambil cosplay. Sebenarnya hari ini tuh Kaze bakalan jadi juri untuk cosplay. Tapi cosplaynya ini berhubung offline yang berubah jadi online karena satu dan lain hal ya. Kita bisa langsung lihat saja. Event yang berlangsung itu adalah WJM utama. Ini dari Widyatama ya. Dari Widyatama itu kebetulan Kaze bakalan jadi juri di sini. Dan sekarang nih tanggal 13 Mei ya. Langsung aja lihat nih. Nih, ini juri cosplaynya ada si Teh Maifra. Yep, terus ada si Kang Okurotori ya. Waduh, mantap nih. Dan terakhir ada Kaze. Dan sekarang sebelum Kaze masuk ke penilaian penjurian, Kaze sekarang lagi cosplay jadi Zaraki Kenpachi dari Bleach Thousand Years Blood War. Oke. Cuman ini kondisinya ya, Kaze lagi ada di dalam studio. Jadi Kaze ingin memberikan sebuah penilaian yang diberikan dari Widyatama ya, dari panitia WJM nih. Soalnya registrasi untuk lomba akademik dan non akademik itu sudah di-share. Jadi sudah waktunya Kaze memberikan penilaian. Oke. Nah, penilaian ini subjektif banget karena biasanya itu kan kalau misalnya cosplay itu ada cosplay walk, ada cosplay competition ya. Bedanya itu kalau cosplay competition biasanya peserta itu menyediakan background musiknya sendiri. Oke, bisa dibilang itu adalah kompetisi cosplay performance ya. Supaya bisa membedakan namanya, makanya jadi cosplay competition atau cosplay individu. Nah, cosplay competition yang lainnya itu ada cosplay walk competition. Nah, cosplay walk ini BGM-nya itu disediakan oleh panitia dan pesertanya itu akan menampilkan karakternya kurang lebih 10 sampai dengan 30 detik berjalan ala catwalk. Tapi catwalk yang dimaksudkan itu bukan sekedar seperti catwalk pada umumnya ya, yang jalan memperagakan busananya, tapi ini karakternya. Jadi karakter itu boleh mengeluarkan katana atau berteriak atau apapun itu ya. Ini catwalk ala cosplay. Nah, di cosplay sendiri itu juga masih ada kategori lainnya, yaitu cosplay street competition. Jadi cosplayernya ini akan disebar dan penilaiannya itu akan dari pengunjung yang hadir. Kemudian juri yang disebar juga itu akan memperhatikan gerak-gerik si cosplayer tersebut sampai kita mendapatkan penilaian yang cocok. Biasanya penilaiannya kalau cosplay itu adalah gimana kita menerima saat diajak berfoto, terus pendalaman karakter ketika dia benar-benar sedang sendiri itu seperti apa ya kan, terus pas di luar karakter itu dia lagi ngapain, itu kita bakalan hitung semua. Itu kalau cosplay street ya. Jadi yang bakalan Kaze jurikan ini adalah kategori yang berbeda lagi ya, yaitu cosplay photo competition masuknya. Nah, artinya di sini Kaze bakalan menghitung penjurian itu mulai dari kelengkapan kostum ya, balik lagi ke situ, kelengkapan kostum, terus mungkin kalau foto itu dari wajahnya gitu ya, mimiknya segala macam itu bakal dihitung. Nah, satu lagi Kaze bakalan khususkan untuk editingnya, dan editing tuh biasanya lebih detail ke tukang foto sebenarnya. Jadi mungkin akan ada sedikit obrolan dari Om Editor juga nih di sini. Oke, Om Editor. Halo guys. Halo guys. Oke, karena Om Editor ini cukup berpengalaman di dunia foto, mungkin nanti bakalan ada sedikit tambahan. Bukan berarti Kaze nggak bisa ya. Kaze juga akan lebih banyak memberikan masukan, tapi secara dunia fotografi mungkin Om Editor bakal langsung lebih vokal untuk itu ya. Nah, di sini foto-fotonya itu udah ada di
Google Drive, dan ini karena satu dan lain hal, jadi kita via offline itu, dan terjadilah foto online cosplay competition ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15 cosplayer yang ikut berlomba ya. Ini rata-rata semuanya kayaknya cewek semua, Om. Oh iya. Cewek semua ya? Ya, cewek semua itu isinya kayaknya. Iya, oh enggak. Ini nggak tahu nih dalamnya cewek. Masa sih namanya Muhammad Isfarani? Satu, nggak harap. Ya, ini nggak harap. Oke, di sini Kasih udah bikin formnya. Kemarin udah dikasih formnya dari panitia apa saja yang harus dinilai ya. Nah, ini hasil penilaian KJ ya. Dari ke-15 nama yang ada. Oke, ini udah dibikin di Google Form untuk Excel ya, dari nama-nama masing-masingnya. Oke, kita lihat sejauh ini yang paling tinggi itu adalah yang nomor 1, Carolina Jesselyn Wijaya. Nih, 300 dia ya, yang lain 145, 265. Ini penilaiannya cuma dikasih doang ya, nggak tahu kalau dari Tema Efra itu gimana, dari Kang Opuratori gimana ya. Jadi Kaze ingin aja sharing untuk dijadikan sebuah konten ya. Jadi ini penilaian mutlak. Biasanya setiap juri cosplay itu pendapatnya beda-beda, dan penilaiannya juga bakalan beda-beda. Jadi kalau misalnya kurang objektif, makanya kenapa juri cosplay itu pasti setidaknya ada 2 orang atau sampai 3 bahkan lebih ya untuk penilaiannya, dan nanti diambil rata-rata nilainya seperti gimana. Oke, dan di sini Kaja bakalan kasih share dulu. Kayaknya kita dari yang paling kecil nih nilainya ya, yang paling kecil dulu atau gimana ya baiknya? Mending ngikut dari awal sampai akhir aja deh. Biar dari awal ya, dari awal nih. Kita mulai dari Carolina Jesselyn Wijaya. Teh Carolina itu dia bawainnya nih, bawainnya cosplay ini Ahri nih ya, Ahri League of Legends nih. Iya. League of Legends. Penilaiannya itu mintanya adalah kelengkapan kostum Kaze kasih di angka 80 ya. Oke, kalau Ahri Coba udah pernah main belum? Ahri sudah pernah main lah. Kaze kan main League of Legends, tapi mainnya sih itu si Hazagi. Beda tuh ya hero-nya. Iya, coba lihat dulu. Nih, Ahri kita cari Ahri League of Legends nih, Ahri League of Legends. Yang diambil skin yang mana nih? Oh, ini nih, skin yang ini ya? Ya. Ya, ini kan bener kan? Nih, skin yang ini. Oke, ini kalau kalian lihat tadi penilaiannya itu 80 karena detailnya udah sama semua ya, udah oke gitu ya. Dari detail telinganya, terus kostumnya keseluruhan ya kan. Terus ekspresi mimik ya, ini Kaji juga kasih 80 karena menurut referensi yang Kaji lihat juga, ya ini Ahri banget ya, udah Ahri. Pose-nya tapi, pose yang diberikan ya, Ahri itu lebih ke anggun dan dia tuh elegan gitu ya, elegan. Kenapa Kaji kasihnya di angka 65 itu? Menurut Kaji ya, menurut Kaji ini lebih tertutup nih. Kurang ekspresif dari pose ya, tapi kalau untuk mimik wajah sih udah oke gitu ya. Nah, ini kurang ekspresif, dia seperti ini, harusnya tangan tuh lebih dibuka lagi. Nah, lebih dapat begini misalnya ya kan. Ini kan kelihatan banget nih, Jaraki kan begini ya, misalnya kalau dia Jaraki misalnya ekspresif tuh misalnya dari segi senyum, wajah gitu kan, gitu atau gimana. Nah, Ahri itu bisa tangannya yang lebih lebar itu seperti tutup gitu doang ya. Oke, ini salah satunya nih ya. Terus poin berikutnya editing foto ya, editing foto sama efeknya. Nah, kalau untuk editing fotonya ini sih kayaknya udah ini banget. Effortnya gila sih. Ya, tinggi banget ya, effortnya mantap sekali nih dia ya. Kayak untuk bentuknya tuh. Untuk ekornya nih, si Ahrinya ini dia dibikin jadi wah banget gitu kan. Sendiri itu. Ini kayaknya pakai 3D ya? Atau apa sih? Kayaknya pakai brush.
Kan Brush. kalau di Photoshop tuh bisa digambarin. Oh iya iya iya. Di brush terus di blurnya dipas ya. Oh. Segala macamnya. Oke. Ini udah oke dan akhirnya keputusan KJ total itu sampai dengan di 300 poin. Oke. Kemudian yang kedua, ini ada Thalia Farhana Hamidah. Ini kasih nilainya kenapa 45, 50, 35, 15 ya. Itu karena seperti ini. Nah, ini kekurangannya banyak sekali nih. Masih kurang ya menurut KJ nih. Tapi bukan berarti KJ menjelekan ya. KJ nggak pengen itu terjadi. Cuman mungkin di lain kesempatan ya, cobalah mulai dari weeknya dulu deh. Weeknya dibikin, kalau mau dibuat acak-acakan, setidaknya apa ya, lebih jelas. dibikin lebih jelas gitu. Maunya ini foto tuh seperti apa? Soalnya kalau lihat dari detailnya ini seperti habis melakukan pembunuhan ya. Karena kan si Your Forger ya kan ini ya. Your Forger itu kan pembunuh bayaran. Nah, ini detail darahnya tuh dieditnya begini banget nih. Udah bagus sih sebenarnya. Udah bagus, kalau kalian lihat ya ini udah bagus, cuman ya kenapa gitu loh. Nah, ini yang agak kurang. Terus untuk contoh ini ya, di matanya nih. Ini matanya editan ya? Oh iya, itu ada bekas editnya. Ini ada bekas editnya nih, bawah kelopaknya nih. Ini kelihatan. Merahnya beda nih. Overlap sama mata. Overlap sama mata asli. Jadi untuk kelengkapan kostum ya mohon maaf nih KJ jadi kasihnya kurang ya. Kurang karena memang belum bisa menampilkan mata yang utuh gitu ya. Kalau pakai lensa sekalian kan. Ini kalau misalnya kayak gini kan kelihatan nih lensa mata yang seperti gimana gitu. Terus dari angle juga ini ngaruh nih. Angle-nya tuh gini banget gitu loh. Terlalu dekat gitu. Terus pengambilan pose-nya juga nggak tegas. Oh iya. Nggak tegasnya kan, karena kalau Your Forger misalnya gini dia kelihatan gitu. Nih badannya tegap, terus dia ngerubah poster tubuh di foto tuh kelihatan nih, saya habis melakukan apa gitu kan. Nah, itu terlihat maksudnya gitu loh. Ini baru 1 poin doang ya KJ, mencontohkan berdasarkan pengalaman yang pernah KJ alamin ya. Nanti panjang lagi. Nanti kalau dijelasin pasti panjang, nggak mungkin beres satu ini. But KJ harap nanti ini buat Thalia semoga bisa lebih bagus lagi ya nanti ke depannya. Terus untuk kostumnya juga di-improve lagi dan tetap semangat ya. Pokoknya kostum sih udah bagus, udah siap gitu loh. Tinggal memperdalam karakternya. Oke. Lanjut kita ke Dory, Pak. Ikan. Temennya Nemo. Ada temennya Nemo ya. Kita lihat. Ini mantap. Ini siapakah? Ini VTuber ya? Ya kan? VTuber dari mana nggak tahu. VTuber sih, ini VTuber. Coba. Oh iya kan, bener nih, Nina Kosaka. Oh, Niji Sanji. Ini mirip kayak Ahri juga ya? Stylenya sama, mirip. Tapi kalau lihat dari beberapa, yang ini diambil ya? Lihat dari ini dia lebih ceria kali ya. Ini berdasarkan pendapat ya, nggak tahu nih ya karakternya kayak gimana. Cuma kalau lihat dari beberapa referensi yang keluar di sini tuh, wajahnya tuh ini. Tadi KJ kasih POM kelengkapan kostumnya 70, oke. Ekspresi mimiknya 65, itu karena kurang ekspresif Bapak. Enggak sih, kalau 65 udah cukup ekspresif, cuman dia itu kurangnya apa itu? Apa ya, KJ lebih senyumnya itu loh, senyumnya tuh kurang ceria gitu. Atau gimana? Anggun lah, lebih ke anggun. Tuh, ini kan kelihatan kan tuh senyumnya nih. Nah, kelihatan dari situ lah ya. Oke, ini udah oke. Terus untuk posenya juga sama. Posenya juga menurut KJ kurang ngebuka. Angle-nya juga kurang ngebuka gitu ya. Jadi apa nggak karena terlalu miring itu posisinya? Bisa jadi ini miring ya, terlalu miring. Terlalu minggir mungkin. Jadi kalau misalnya bisa agak ke sebelah sini, jadi bisa dapat gitu. Agak kelihatan ke tengah dikit. Agak ke tengah dikit ya. Ini baru satu lagi nih. Ini menurut KJ doang. Ini berdasarkan dunia cosplay ya. KJ nggak mau dunia fotografi lebih dalam. Kalau lebih dalam beda. Nah, untuk editing foto kayaknya KJ kasih 70 karena dia udah cukup lah ya. Ini cahayanya bukan editan, ini asli nih. Itu kayaknya yang pakai kayak apa, lampu sorot gitu. Lampu sorot kan. Kalau apa nih? Ini mah lilin-lilinan ya. Kelihatan. Ini lilinnya lilin kan?
Tuh, ini tuh. Lilin beneran itu. Lilin beneran ini sih, lilin beneran sih. Oke. Itu buntutnya juga dia edit tuh kayaknya. Ini buntut, oh iya, buntutnya editan ya? Tuh. Oh iya tuh. Oh iya, overlap ya? Aslinya kan yang ke bawah. Yang ini ya? Kan itu kelihatan turun. Oke, ini editan nih. Bagus tuh. Tapi bisa kelihatan kayak asli. Kayak natural, ya? Bisaan tuh. Berarti pas nih. Makanya tadi KJ kasih di 70. Alright. Terus ada An Angel. Ini An Angel apa ya? Kita pengen lihat. Oh, ini Mari Kita Gawa yang tadi. Ini gimana ya? KJ ngasih komentar tuh langsung sih. Mari Kita Gawa itu nggak pernah ada yang rambutnya hitam ya? Kan ada yang beda lagi tapi yang bunny suit. Iya, ada memang. Coba kita searching. Khusus ya itu. Itu dia lagi cosplay. Ya jadi beda Mari lagi kita, kan. Mari Kita Gawa aja ya. Ini. Nah, ini kan. Tapi beda. Tetap ungu ya itu jatuh. Ini jatuhnya ungu, Jatuhnya biru gitu loh. Ini pakai kostum apa? Sekolah, kostum yang sekolah, default, kostum yang default kan? yang biasa. Tapi ininya ada nih di rambutnya nih. Ada bunny. Bunny-nya ya, Tapi Bapak? kostumnya kurang mendukung. Kostumnya kurang mendukung satu ya. Dia ngambilnya versi manga. Karena ada tulisannya itu. Ya kan ada versi manga nih. Berarti yang diambil ini ya. Harusnya itu. Harusnya versi bunny kan? Iya. Iya. Nah, ini kayaknya masukan aja sih. Kalau bisa lebih baik pakai wig sekalian aja ya. Pakai wig untuk detail ya kan. Terus ini matanya Editan ya? Filter ya? Filter ini ya? Oh iya, filter kayaknya. Ini pakai filter bentukannya. nih, bentukannya. Filter terus ya sebenarnya kalau untuk ekspresi sih aja suka gitu ya. Ini ekspresinya si Mari Kita Gawa memang seperti ini gitu kan. Dia dapat nih di ekspresi nih. Ekspresi, pose itu dapat. Tapi untuk editingnya juga masih kurang. Masih biasa aja. Nah, biasa aja menurut aja ya, dan untuk makeup karakter itu masih kurang. Tapi untuk ekspresi, pose ini udah oke. Tinggal di lengkapin kostumnya. Jadi untuk The Angel ini tinggal ditambahin di situ doang ya. Prop lagi lah. Kemudian ada Made Dwi Mulya Cahyani ya. Set. Waduh. Oke, nih. Kenapa harus di tempat tidur ya? Mungkin studionya. Mungkin studionya ya. Jadi kalau untuk kelengkapan kostum sepintas sih kalian lihat ini udah oke ya. Udah sih, kalau dari yang aku tahu juga ada yang gitu sih, kostumnya udah lengkap semua. Udah lengkap. Ini apa ya di titik ini nih? Di outline kayaknya. Outline ya? Pemanis. Oke. Ini outline-nya ya kan. KJ kasih ini 70, ekspresinya 50 karena Nike tuh lebih tegas ya dia. Untuk karakter yang itu mungkin kelihatannya imut tapi tegas gitu. lucu tegas gitu. Robot gitu loh. Nih si Nike yang seperti ini ya. Nike tuh lihat lebih tegas dia. Tegas imut gitu loh. Imut. Nah ini yang dapat imutnya robot itu gimana? Yep. Seperti di situ. Kalau di sini KJ kasih dapat ekspresinya masih kurang sih menurut KJ ya. Makanya tuh dia nggak kurang keluar menurut KJ satu. Terus untuk pose oke lah, ini udah cukup ya. Tapi untuk editing fotonya ya ini nih KJ kurang begitu suka dengan ini nih, outline yang ini nih. Ganggu gitu. Menurut KJ kayaknya mengganggu deh. Kenapa juga harus begini? Terus posisinya kenapa harus di tempat ini gitu? Soalnya Nike yang ini kan lebih cocok nggak di sini gitu menurut KJ ya. Harusnya backgroundnya diubah juga gitu. Mungkin ya, background bisa dirubah ya, bisa lebih enak dilihat gitu. Sesuai dengan kayak di gameplaynya kan ini posisinya kayak yang lagi idle. Posisinya lagi idle gitu. Oke, ini sekarang kita ke Aurelial. Ini juga lumayan tinggi nih KJ nih. Ini KJ, lagi dia agak lupa. Umaru. Umaru ini KJ dapatnya tinggi itu karena kostumnya ya, karena ini kan kostum yang piyama kan, yang di rumah kan, versi rumahnya. Which is ini lengkap, ya, which is ini lengkap nih. Kenapa bukan KJ juga satu, KJ nggak kenal ini siapa Teh Auralia.
cosplayer dari mana nih Kace nggak tahu ya. Tapi karena ditanyanya kelengkapan kostum ya, ini ala rumahan ya, Umaru yang ala rumahan ya seperti ini gitu kan. Ah ini nih, Umaru yang ala rumahan nih. Nah, ala rumahan kan? Oh iya. Oh, Belum lagi kan kamarnya suka berantakan. kamarnya berantakan ya Jadi tuh. nggak ada. Ini udah lengkap banget ya. Ya. Nah, belakangnya nih baru mulai kurang nih. Nih, belakangnya nih. Ya, ekspresinya itu kurang dapat. Kenapa? Soalnya Umaru ketika menangkap Oh. Coca-Cola tuh bahagia banget. Oh. Ya, bahagia banget. Jadi Yang ini kehalangan. kehalangan Rambutnya. rambut, terus kita jadi terlalu fokus ke ini nih. Nih, detail ini. Tandanya. Tanda ya kan. Ya itu menurut aja ya. Satu. Terus untuk posenya juga mungkin di 65 juga karena ini terlalu miring ya. Kenapa nggak ke depan? Terus untuk pose juga ini mengganjal sekali nih. Nih. Oh. Harusnya Tadinya minimal di pinggirnya gitu. di pinggir terus jumlahnya lebih banyak lah ya. Oh. Ya kan, buatlah karena apa sih namanya, kondisi itu lebih rame gitu loh. Kayak lebih acak-acakan Makanannya lagi. acak-acakan ya kan, namanya juga otaku yang di rumah ya. Terus kenapa ini diminum tapi ini belum dibuka? Mungkin Oh iya, mungkin belum ini dia belum dibuka, belum ya. dibuka ya, mungkin aja belum ya. Udah langsung minum dulu ininya kan. Bisa. Tapi menurut aja sih kurang banyak aja sih Detail-detailnya gitu masih ya. ada yang sedikit miss lah. Yep, nah, ini baru itu doang ya. Terus untuk editingnya ya, menurut Kaze ini kurang banget sih Om. Tuh, soalnya Ya, sisanya nih hitungannya kayak foto raw yang cuma ditambahin detail-detail kecil lah ya. Editan Dan kecil. apa dari penampakan studionya tuh yang penting kelihatan rumah. Ya Ya, sederhana, sederhana gitu. Tapi menurut Kaze jadi apa ya? Mungkin kurang mendukung karakter Umarunya, kurang hidup gitu loh. Oh iya, Kaze tahu ini Umaru gitu, tapi kurang hidup. kurang hidup. Oke, jadi ya ini pendapat Kaze ya. Kalau misalnya nggak terima, Kaze berpendapat oke, demikian gitu. gitu ya, nggak apa-apa ya kan. Soalnya orang melihat karakter cosplay kan beda-beda. Oke. Terus ada lagi, nah ini Viola Putri Aryati. Ini juga Kaze kasih tinggi ya. Viola, set. Ini apa sih Yumeko. yang judi itu? Iya, Iya kan? Yumeko. Si siapa? Jabami ya? Iya. Jabami kan? Jabami ada yang kurang Apa? wajahnya itu loh. Oh, ekspresi. Jabami itu bisa gitu. Mukanya bisa aneh aja. bisa Ekspresinya itu tuh bisa unik. begitu loh. Dan itu emang susah sih. Kayak belum apa ya? Ada sih tapi jarang gitu Kaje lihat yang gitu ya. Sangat rare ya. Nah, untuk kelengkapan kostum sih Kaje udah oke. Ya kan? Ekspresinya ini di Kaje agak Masih kurang sih. Di sini kurang masih serk ya? masih kurang serk nih. Tuh. Masih kurang serk. Kenapa dia nggak coba tarik lebih ini gitu kan? Karena si Jabami itu memang ekspresinya dia aneh Ya, gitu. sedikit. Ya, agak gitu lah ya. Ngerti lah kalian Oke, juga. jadi memang agak susah sih keluarin karakternya seperti ini ya, apalagi kita tahu karakternya ya. Untuk pose sih udah oke. Nah, editingnya ini, aduh, terlalu gelap ya ini ya. Itu kayaknya emang nggak tahu fignet-nya, nggak tahu emang tempatnya aja Tempatnya gelap udah gitu. gelap ya. Oh. Terus untuk ini nih setting tepat nih, kartu-kartunya juga kurang bertebaran gitu ya. Menurut Kaje sih, Iya sih, itu kalau ditambahin lagi apa yang efek kartu efek kartu gitu, terbang itu kayaknya lebih oke ya. Bisa lebih bagus lagi. Nah, oke, buat ini Viola kayaknya sih udah cukup ya. Mungkin di-improve lagi. Di-improve lagi lah. Settingan tempatnya mungkin ya. Yep. Nah, sekarang buat Tamara Agustin ya. Tamara Agustin. Nah, ini Jadi apa ini? Ini- Zero deh. ini kayaknya Zero nih, kalau lihat ininya Emilia ya. Oh. Ini Emilia. Aduh, aja to the point sih. Ini nih wignya mengganggu sekali ya. Oh, yang rambutnya itu ya. Oh. Kenapa ya gak diedit di ini aja? Kalau lihat dari fotonya juga kayaknya ini foto raw studio. Raw studio ya? Oh. Nah, Kurang ini kalau KJ kasih kelengkapan kostum sih lengkap ya. Kostumnya memang lengkap. Kostum lengkap. Ekspresinya memang kurang Emilia. Posenya juga udah sih, tapi kurang. Nah, editingnya itu loh, karena raw. Raw, tapi lihat ini belum terlalu teredit, gitu Iya aja sih. sih ya. Terus apalagi ya ini? Ya, sekali sih kayaknya bermasalah di rambutnya doang sih. Agak Nih, ganggu gitu ya. mengganggu di sini gitu loh. Coba dirapihin gitu ya. Oh.
Oke, ini kayaknya masukan dari Kaji kayaknya di Wix sih ya. Lebih harus dipikirkan lagi nih. Wix sama editingnya mungkin ya diperbaikin lagi. Terus ini ada Amelia Suci Lestari. Ini agak tinggi juga nih. 28. Ini Hinatanya hijab. Iya. Kalau hijab sih oke lah ya. Hijab, detail lengkap, udah oke, pose juga udah cukup ya kan. Cuman ini kayaknya Kaji bermasalah di editingnya sih. Editingnya terlalu ngeblok ke belakang banget ya. Ya kelihatan banget apanya itu antara 2D sama 3D-nya. Sama 3D-nya jomplang ya jadinya ya. Mungkin bisa bersihin lagi Dibersihin si lightingnya juga. Jadi ini nggak kelihatan. Biar nggak kelihatan banget gitu kan. Oke. Terus ada ini juga lumayan tinggi nih 280. Muhammad. Oh, satu-satunya laki-laki ya. Oh, yang tadi ya. Ranger. Wah, ini apa ya? Team SWAT apa ini ceritanya? Call of Duty sih kayaknya sih. Ya, di Call of Duty kayaknya. Tapi kalau Call of Duty mungkin lihat badge-nya itu B+ itu. B+. Oh, bukan itu B+ tuh biasanya golongan darah kalau di militer. Kalau di militer ini pasti golongan darah sih. Dia jadi kalau misalnya ada apa-apa ya kan ya bisa dioper-opernya gampang. Oper-opernya gitu. misalnya butuh transfusi darah darurat ya kan, ini melambangkan nih identitas nih. B+, terus biasanya ada lagi kalung nama ya kan. Dokteknya. Doktek itu kan kalung nama ya. Satu. Terus ini yang mengganjal, Pak. Apa? Dia lagi ngapain ya? Posisi angle-nya itu kayaknya salah deh. Agak mengganggu ya. Iya, mengganggu loh. Dia lagi nge-recoil atau lagi abis clearing atau gimana nih? Ya kan? Agak bingung juga. Agak bingung. Terus ini posisinya kita lagi ngelihat dia pakai night vision. Harusnya kalau misalnya night vision temennya ngelihat ke dia juga. Nah, itu juga kan. Rada ini. Terus ini night vision segini banyak dia ini pakai semua gitu ya? Enggak deh. Kalau perasaan kalau pakai night vision dia posisinya kepala nggak harus ngelihat ke ini nih. Scope-nya itu. Ke scope. Ya kan? Soalnya buat apa juga? Ya buat apa juga gitu nggak akan kelihatan. Nggak akan kelihatan. Itu. Sih. Makanya tadi kasih lihat kalau misalnya dari segi kelengkapan sih oke lah ya. Ekspresinya, ini yang langsung bingung dia mau ngapain gitu ya. Terus untuk pose juga sama, ambigu jadinya. Iya. Ya, untuk ekspresi sama pose beda tuh. Yap. Ekspresi dan pose itu udah beda nih. Ekspresinya kita ambigu karena dia ini mau apa. Terus posenya juga ambigu. Apa yang dia sedang lakukan di situ gitu. Nah, untuk editing sih oke lah. Ya, untuk editing udah mantap. Menunjang sama style yang dia pakai Army ya kan. Alright. Nah, terus untuk Syanda Octavian. Oke, ini kita bisa lihat. Oh, ini Genshin ya? Oh iya, Genshin. Kole. Enggak tahu karakter. Kole. Coba jadi pack. Anak kecil ya? Apa remaja masuknya? Iya, maksudnya remaja sih, remaja. Oke, tapi kalau dilihat dari sini kayaknya mengganggu di ini sih udah oke lah ya untuk kostum ya, kelengkapan kostum sih. Boleh lah. Kaji udah kasih oke lah ya, kelengkapan kostum tuh di angka 70. Ekspresinya nih kurang tegas dia. Terus penasarannya kayaknya kurang. Penasaran, udah gitu dia tuh ceria juga. Jadi kayak anak kecil yang emang ingin tahu gitu. Iya. Terus posenya juga kurang mempresentasikan si Kolenya. Karakternya. Nah, editingnya juga agak kurang sih, lihat. Ngeblur, Pak. Pusing liatnya. Oh iya. Fokusnya terlalu banyak itu. ini. Fokusnya dia mau kemana gitu. Mungkin udah tempatnya ini hijau. Memang sih sesuai dengan tema dia ada di sini, cuman ini yang di sininya fokusnya terlalu blurnya. Blurnya aduh. Kelihatan banget ya, blur. Kayaknya emang udah dipoto udah pinggirannya udah blur terus ditambahin lagi. Ya, benar. Jadi pusing sih lihatnya. Jadi pusing lihatnya. Itu doang sih kalau dari Kaja bukan seorang fotografer tapi merasa kerasa gitu. Kerasa gitu ya, ada yang aneh gitu di situ. Oke, mungkin diimprove dari situ aja ya. Nah, terus untuk Sachi Manda Aprilia. Ini set. Wah, Utau Genshin lagi. Utau Genshin ya. Ini kalau Kaja lihat kostum sih boleh. Mungkin agak kurang di lensa mata kali ya. Lensa matanya Utau tuh kan beda, tapi ini dia udah pakai.
Ini udah pakai sih. Ya, Untuk lensa sih ada nilai plusnya juga. nilai plus ya untuk ini, untuk mempresentasikan karakter ya. Makanya kasih di angka 75. Terus untuk ekspresi kurang nih, 65 doang nih. Soalnya si Hutao tuh Oh. ceria gitu dia, ceria. Ininya kurang Senyumnya juga kurang keluar. Itu yang Masih masih agak kurang ya malu-malu katanya. lah mungkin. Malu-malu. Mungkin ya kan. Ya. Untuk pose juga sebenarnya Hutao tuh harus lebih gitu loh, ekspresif lagi. dia. Semangat gitu ya. Semangat, jahil. Nah. Nah, itu harus kelihatan. Apa disebutnya tuh energik. Ya, energiknya itu harus dapat. Ini agak kurang. Nah, untuk editingnya juga kasih 70 memang sudah oke ya, udah oke Iya, semua. udah enak. Cuman kurang kedukung di pose. Itu doang ya. Tapi itu kayaknya di efek apinya juga masih Terlalu lengkap. ini ya kan terlalu Ya udah gitu. udah gitu kan, atau menonjol banget gitu kan. Nah. Oke, kita ke ini 80 nih aja nih ngasih nih tadi nih. Ini kayaknya yang Arnet deh. Nah, Oh, Arnai. ini Arnet nih, Link ya. Ditanya keren sih. Ini editannya mantap dipakai 3D kayaknya. Lihat itu. Oh iya. Detail bos. 3D apa emang ada naganya beneran itu? Wah, mantap banget. Nah, ini di blur di sini buat tutupin. Oh iya, Ini ya? yang itunya wignya agak kusut. Ini kusut nih. Oh. Nah, ini Oh, kelihatan iya, nih kusut nih. tuh kelihatan di bajunya itu. Ya kan ini kusut tapi dia ketutupan nih di blur. Bersihin lagi. Terus ditampilin ke sini tuh Yang lihat. belakang juga tuh dibikin lagi tuh. Iya. Rambut. Nah, ini rambutnya juga. Nah, kelihatan kan? Kelihatan tuh. Kalau di zoom. Kalau di zoom. Tapi kalau gini kan sama. Kalau gini kan samar, jadi sepintas rasanya tuh udah kelihatan Hidup gitu ya, udah karakternya. dapat. Makanya kasih 80. Posenya sih coba dia ngasih yang begitu banget gitu. Oh, lebih Kayaknya tambah ekspresif lagi ekspresif gitu. banget. Terus untuk editing sih 75 ya. Karena ada poin-poin ini doang nih. Tapi kasih salut, ini 3D-nya bagus. Iya. Coba kalau detail yang ini dia dibikin lebih Real lagi, udah tuh mungkin 80 mau bahkan Bisa. 100 bisa kasih gitu ya. Ya bener Keren gak? sih itu bener. Udah mantep banget. Nah, ini ada berikutnya Teh Indri ya, Indri Fitri. Oh, ini Asuka ya? Oh iya, Asuka Lele. Asuka Lele. Emang Asuka teh orangnya kayak gini? Iya, Asuka memang sih dia karakternya imut, tapi kalau mungkin dipoto nggak akan Mau ya dia. Ini sih. Ya kan karakter aslinya aja kan dia kalau misalnya dipoto bisa marah-marah ya kalau Iya, kayak begitu. Kalau sampai ketahuan dipoto kayak gitu mungkin ngamuk gitu Iya. karakter aslinya. Makanya kelapatan kostum aja mungkin kasih 70, ekspresinya sebenarnya ekspresinya nggak ada yang salah ya. Ada yang salah. Nggak ada yang salah dengan ekspresi, tapi karena kita tahu karakter Asuka itu seperti apa, makanya salah penempatan karakter ini tepatnya. Jadi ya udah, pose juga nggak ada yang salah dengan Nggak ada yang pose, salah, tapi memang. karena kita tahu karakternya Mungkin agak kurang. dan untuk editingnya juga ini Masih foto raw sih ya. raw juga. Raw HP sih kayaknya. Ada detail begini nih, Ya, Ya itu kan? noise juga gitu. noise jadinya. Oke. Tinggal nanti diperbagus Iya. dan coba usahakan Pendalaman munculkan lagi pendalaman karakternya. karakternya lebih detail seperti gimana. Nah, terakhir ada Davina. Nah, ini juga kasihnya kayaknya tinggi nih 80, 65 ya kan. Kayaknya bagus. Set. Oke. Tapi Ini Marin Kitagawa. cosplay. Ya harusnya sih Cosplayer ya bener ya. Iya. Cuman matanya harusnya ungu ya. Oh, ikut umum juga ya. Ungu. Nah, ini detailnya dia mau ngambil yang versi rantai-rantai ya Suzukutan ya kan. Cuman menurut Kaja tuh Tapi malah kayak di apa Deadlight apa? iya Deadlight bener merah-merah kayak gitu. Deadlight tuh. Makanya ekspresi mimiknya Kurang. nggak ada yang salah, tapi salah penempatan dulu. Gimana ya menurut Kaja tuh? Ya, si karakternya seharusnya nggak. Nah, Gitu, terus gitu. posenya juga tidak seberani si Sukutan yang asli. Oh, Makanya iya. kasih di 50 dan editingnya juga editingnya niat ini mah keren sih. keren ini tuh. Cuman mungkin salah tema kali. Salah tema kata Kaja sih ya. Menurut Kaja sih salah tema. Mungkin ini kalau misalnya cosplay yang dari Dead Alive itu Cocok. Wah, mantap. Wah, cocok. Ya udah. Jadi ini adalah penilaian Kaja untuk ke-15 karakter yang ikut pada ini ya kartu cosplay ya yang dikosplaykan oleh para 15 peserta di WJM ya. Jadi buat yang kasih komentar tadi juga mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata Kaja yang kurang berkenan nih ya. Soalnya itu berdasarkan subjektif yang Kaja pengen share ke kalian ya. Kaja juga selama bercosplay pun dapat
input tuh macam-macam. Iya. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu, karena itu kan selera orang dan mencoba untuk menyampaikan ya. Iya. Pedas atau enggaknya itu tergantung gimana menanggapinya ya, nerimanya gimana. Kadang orang ngomongnya baik-baik aja bisa jadi nggak bagus gitu karena kita tidak mau menerima input tersebut gitu lah. Jadi untuk ini kan ada 3 juri nih ya, selain Kaze nih ya, ada 2 juri lainnya nih, juri cosplay nih. Nah, ada Teh Maefra sama Kang Okurotori. Jadi penilaiannya bisa beda ya, gimana mereka juga nih. So buat kalian, jadi nanti inputnya pun bakal berbeda-beda, ya. Kalau dari Kaze mungkin begitu. Jadi ini juga input masukan. Semoga nanti BJM itu bisa kembali melaksanakan acaranya offline lagi, ya. Dan kita bisa ketemu langsung dengan para sertanya nih. Jadi kita bisa lihat, bisa sharing langsung dan ya mungkin dari KJ sih segini aja dulu ya. Terima kasih buat perhatiannya dan untuk tim dari BJM KJ ucapin banyak terima kasih karena sudah ngundang dan menjadikan KJ untuk juri non akademik di cosplay ya, di cosplay. Semoga nextnya kita bisa kerjasama lagi dalam acara yang offline ya supaya bisa lebih detail lah. Soalnya KJ kayak gini tuh asa gimana ya ngasih penilaian online gitu ya, terus apa ya, asa kurang gitu ya. Terus KJ juga nggak bisa mendengar juri lain nih berbicara seperti apa. Jadi nanti untuk penilaiannya itu bisa kalian cek hasilnya di Instagram ini. So ya udah gitu aja dulu ya. Terima kasih untuk semuanya. Nanti selamat untuk yang menang. Karena ini kan harus dicek dari ketiga juri ya. Terus apalagi ya? Kayaknya udah deh ya. Cukup ya. Terus buat yang belum menang dan yang tadi semoga aja masukan dari KZ bisa membantu di dunia per cosplay, ada di improve lebih bagus lagi. Ya, udah keren bagus, kostum udah tinggal dilengkapin. Nah, semoga inputan KZ ini bisa jadi pelajaran yang oke di dunia cosplay. Ya, mungkin gitu aja dulu. Mohon maaf kalau ada kata-kata KZ yang kurang berkenan. Akhir kata KZ mengucapkan sampurasun minasan dan kita akan bertemu lagi di Silver KZ Cosplay Diary berikutnya ya. Tentunya kita akan create an otaku to be better. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh taruh di bawah kolom komentar ya. Dan sampai ketemu lagi di Cosplay Diary berikutnya. Bye bye semuanya. Thank you sudah ngobrol dan nemenin ngobrol sih tepatnya ya. Bye bye.